Halo Bangor, selamat datang kembali di channel YouTube kita. Saya Ibtada dari CNC Indonesia dan Monster Chip Indonesia. Di minggu lalu kita sudah membahas tentang modul charger yang support fast charging atau quick charge atau pengisian cepat untuk smartphone kita. Tapi itu yang satu channel. Videonya bisa teman-teman klik pada link di atas ini. Nah, kali ini kita akan bahas yang 4 channelnya. Sebenarnya kita punya yang 2 channel, tapi pada dasarnya mereka sama. Jadi langsung aja ke yang 4 channel. Ini dia barangnya teman-teman, seperti yang sudah kita singgung. Sebenarnya modul ini adalah gabungan dari 4 modul yang satu channel. Jadi untuk review dan kualitas kita udah bahas di video kita sebelumnya. Di sana dibahas lengkap. Di video ini kita hanya akan mencoba modul ini secara singkat, sekaligus ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan ketika memakai modul fast charging yang 4 channel ini. Oke, langsung saja ke pembahasan. Pertama kita lihat dulu bentuk fisik dari modul ini. Tampilannya seperti ini. Di sini ada 4 buah soket USB female, kemudian di sini ada solder pad yang besar-besar, ada 5 buah, dimana keterangannya bisa teman-teman lihat di bagian belakangnya. Nah, di bagian belakangnya tampilannya seperti ini. Di sini ada keterangan bahasa Cina, kita nggak paham, tapi ada beberapa yang kita bisa terjemahkan, seperti modul ini support untuk quick charge 3.0. Kalau quick charge 2 gimana? Tentu udah pasti bisa. Dimana untuk outputnya itu support untuk protokol pengisian. Jika memakai 5 volt dia sanggup hingga 3,4 ampere, jika 9 volt dia sanggup hingga 2,5 ampere. Untuk protokol 12 voltnya dia sanggup hingga 2 ampere. Jadi kalau kita konversi ke watt berarti dia mampu hingga 24 watt untuk masing-masing soket USB. Sekali lagi 24 watt untuk masing-masing soket USB. Jadi kalau kita totalkan berarti si modul ini bisa sampai 96 watt, hampir 100 watt lah. Untuk keterangan solder padnya bisa teman-teman perhatikan. Untuk yang di atas ini yang 2 yang dekat soket USB ini adalah ground, sedangkan yang di bawah yang di pinggir adalah positif atau PCC-nya. Untuk yang tengah ini nggak ada lubangnya karena ini buat kita solder. Yang bawah ini negatif dan positifnya ada di atas. Yang bagus dari modul ini PCB-nya juga kualitasnya oke, serta dia pakai gold plate. Oh ya, di sini ada 4 lubang kecil juga. Ini tuh bukan untuk disolder, tapi ini tuh berfungsi sebagai pendingin dari IC-nya. Jadi teman-teman bisa tempelin heatsink di sininya. Karena mungkin model ini akan panas, nanti kita akan cek berapa suhunya kalau dipakai semuanya. Oke, langsung aja kita coba, tapi kita akan solder dulu. Satu hal yang harus teman-teman perhatikan kalau mau pasang ini di motor atau mobil, pastikan kabelnya itu pakai yang bagus. Jangan yang ecek-ecek. Rekomendasi pakai kabel khusus otomotif gitu. Teman-teman bisa beli juga di kita, linknya ada di kolom deskripsi. Oke, pembahasan pertama, berapa sih sumber tegangan yang cocok untuk modul ini? Teorinya, jika teman-teman pakai power supply, maka power supply yang cocok atau rekomendasi idealnya adalah 12 volt 8 ampere. Kenapa? Karena total watt untuk semua soket USB-nya adalah 96 watt, yang artinya jika sumbernya 12 volt berarti minimum adalah 8 ampere. 96 dibagi 12. Kalau pakai power supply-nya 24 volt berarti minimum 4 ampere. Oke, kita tes dulu dengan kondisi supply ideal, yaitu 12 volt 8 ampere atau 24 volt 4 ampere.
Nah, di sini kita pakai 3 HP yang support quick charge atau fast charging dan 1 buah iPhone. Karena memang sayang sekali sih kita kurang 1 HP yang bisa fast charging. Tapi nggak apa-apa, ini udah bisa mewakili kali. Kita akan tancapkan satu persatu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, semua bisa fast charging atau quick charge, nggak ada masalah sama sekali. Nah, sekarang kita akan coba ukur outputnya memakai USB tester untuk memastikan apakah fast chargingnya itu benar-benar aktif atau tidak. Di Samsung ini, protokol pengisian cepatnya itu ada di tegangan 9 volt dan ini aktif. Sekarang bagaimana kalau kita coba tegangannya itu dinaikkan hingga 31 volt, apakah bisa dan sesuai dengan datasheetnya? Dan ini di hasilnya juga nggak masalah. Pertanyaan selanjutnya, gimana kalau supply-nya itu hanya 12 volt 2 ampere? Apakah bisa? Nah, di percobaan kita ini adalah adaptor 12 volt 2 ampere. Kita akan coba sambungkan dan kita akan lihat seperti apa hasil pengisiannya kalau pakai adaptor 12 volt 2 ampere. Pertama, kita akan coba dulu 1 HP dan kemudian kita akan coba 2 HP dan seterusnya, dan kita akan lihat apa yang akan terjadi. Di sini meski kita sudah tancapkan 3 buah HP, ketiga-tiganya menunjukkan indikator pengisian cepat. Namun ketika kita ukur arus dan tegangannya pada HP Samsung ini yang tadinya memakai protokol 9 volt, kini dia hanya memakai tegangan 5 volt saja untuk pengisiannya. Untuk membandingkan, kita coba ukur yang lainnya biar jelas. Nah, di sini ketika kita tancapkan 3 buah smartphone, maka baik yang di Samsung maupun yang di Xiaomi bekerja pada tegangan 5 volt, dan ketika kita cabut 1 buah, maka keduanya kembali ke protokol pengisian cepat 9 volt. Oke, pengujian selanjutnya kita pakai aki motor yang murah dengan AH yang kecil pula ini. Dia hanya bisa menggelontorkan arus maksimal 3 ampere kalau nggak salah. Kita akan coba bisa atau tidak. Ini simulasi kalau teman-teman ingin menyambungkan modul ini ke kelistrikan motor teman-teman atau mungkin mobil paling tepatnya sih. Karena nggak mungkin juga di motor pakai 4 channel dan kalian misalnya boncengan dempet 4 terus ngecas HP semua. Yang paling benar kalau di motor itu 1, kalau enggak 2 gitu. Oke, langsung aja kita coba. Ingat, kalau masang ini jangan sampai kebalik, positif ke positif, negatif ke negatif. Di aki yang hanya kecil ini kondisinya ternyata sama seperti pakai adaptor 2 ampere. Ini karena akinya murah sih, AH-nya kecil. Untuk aki motor yang murah ini kita hanya bisa mengisi HP dengan metode pengisian cepat. Totalnya itu 1 buah malah. Mungkin kalau ditempel ke aki mobil, apalagi mesinnya hidup, maka dayanya akan sangat tercukupi dan nggak jadi masalah. Oke, langsung aja ke kesimpulan dan catatan-catatan untuk modul ini. Kesimpulannya, apakah modul ini bagus? Dari hasil review kita di video sebelumnya, ini bagus kok, dan recommended buat kalian yang mau bikin DIY quick fast charging. Proteksinya juga bagus, support berbagai macam smartphone. Untuk pengisian cepatnya juga support untuk banyak merek kecuali keluarga Oppo, yaitu Oppo-nya sendiri, Vivo dan Realme itu nggak bisa pakai protokol pengisian cepat mereka, alias tidak support lah. Kalau pengisian biasanya support untuk semua HP, semua device yang butuh soket USB. Kemudian yang perlu diperhatikan, pertama pengkabelan. Teman-teman harus pakai kabel yang bagus, mengingat dayanya besar, apalagi kalau mau ditempel ke kelistrikan mobil atau motor teman-teman.
Catatan selanjutnya adalah suhu. Suhu modul ini akan sangat tinggi jika kita pakai lebih dari 3 buah soket USB atau lebih dari 2 buah soket USB. Oleh sebab itu wajar kalau di modul ini didesain agar bisa ditempeli heatsink atau pendingin. Jadi pastikan kalau teman-teman memiliki skenario terburuk di mana soketnya kemungkinan dipakai semua, maka pastikan pakai heatsink. Catatan selanjutnya, tegangan input yang harus teman-teman perhatikan adalah arusnya. Idealnya untuk tegangan input modul ini adalah minimum 12 volt 8 ampere. Namun pakai yang 12 volt 3 ampere atau bahkan 12 volt 2 ampere juga bisa. Asalkan tidak dipakai mengisi berbarengan, maksimal mungkin hanya 2 buah saja. Catatan selanjutnya mengenai khusus fast charging. Untuk fast charging hanya akan aktif jika 1. HP teman-teman harus support fast charging. Kalau enggak ya akan enggak bisa fast charging. Mau pakai charger apapun, kalau HP-nya enggak support ya enggak akan bisa. Yang kedua, kabel datanya juga harus support fast charging dan bagus. Ingat, ini juga sangat berpengaruh. Kalau enggak support ya enggak akan fast charging. Kalau support tapi murah juga nanti arusnya terhambat oleh kabelnya. Apalagi murah, terus kabelnya panjang, itu juga akan menghambat pengisian alias kemampuan arusnya akan terbatas. Ketiga, modul ini tidak support dengan metode pengisian cepat yang ada pada HP Vivo, Realme, dan Oppo. Jadi kalau teman-teman pakai HP yang kita sebut di atas, maka metode pengisiannya itu hanya bisa metode biasa. Tapi tenang, arusnya bisa sampai 2 ampere kok kalau lagi kosong, meskipun bukan fast charging. Yang keempat, link pembeliannya di mana ada di kolom deskripsi. Kita hadir di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan Lazada. Tapi kalau Lazada masih maintenance, harap sabar. Cari saja toko kita, CNC Store Bandung. Baiklah teman-teman, itu saja pembahasan video kali ini. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan silahkan cantumkan di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang lain juga, kalau nemu pertanyaan yang bisa teman-teman jawab, jangan ragu untuk bantu jawab. Kemudian jika ada kekeliruan, tolong komen juga di bawah dan luruskan. Saya Ibtada dari CNC Indonesia dan Monster Chip Indonesia. Hatur nuhun dan salam ngoprek.